Hai, nama saya Muhammad Rashid, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dan saya di sini akan mengkupas tuntas film yang berjudul No Man of God atau Bukan Hamba Tuhan. Film yang dibintangi oleh Elijah Wood, Luke Kirby, Alexa Palladino, dan Robert Patrick ini diangkat dari kasus Ted Bundy atau bisa dibilang kisah nyata, yaitu Ted Bundy yang seorang pembunuh berantai Amerika Serikat yang menculik, memperkosa, dan membunuh banyak wanita dan gadis muda selama tahun 1970-an. Ia juga mengaku dalam 4 tahun telah melakukan 30 kasus pembunuhan, di mana jumlah sebenarnya diprediksi jauh lebih banyak. Bundy ini juga sangat pintar sekali berakting di luar mata orang-orang. Ia mampu meyakinkan bahwa dirinya tidak bersalah di depan banyak orang-orang, dan banyak orang-orang juga yang mendukungnya. Bagi kalian yang penasaran bagaimana muka Ted Bundy, mungkin bakal ada di sini. Nah, ini Bundy, ganteng tapi ya psikopat lah ya. Lanjut, namun dengan berbagai bukti yang dikumpulkan dan proses penyelidikan yang lama, akhirnya Bundy dijatuhi hukuman mati. Masalahnya, udah ditetapkan sebagai tersangka, Ted Bundy ini masih nggak mau mengakui dan membongkar seluruh kasus pembunuhan yang ia lakukan. Jadi kayak masih mengelak, nggak mau ngaku, padahal udah psikopat, udah bunuh orang-orang banyak, ya kan? Tapi masih nggak mau ngaku, ngeri sih emang. Dan sejak ditangkap tahun 1975, Bundy selalu tetap nggak ngakui perbuatannya. Tapi berbeda dengan agen-agen sebelumnya, Heckmeyer berusaha memperlakukan Bundy seperti manusia normal. Kayak, ya aku, kamu, kita normal, bukan monster ya. Bukan iblis, bukan juga penderita gangguan jiwa. Setelah beberapa waktu, hubungan keduanya semakin erat sampai di titik Bundy menyebut Heckmeyer sebagai sahabat. Miskonspirasi besar yang sering dilakukan penulis adalah menjadikan Ted Bundy figur monster, makhluk bigger than life yang penuh kegelapan yang mustahil dipahami. Disitulah terjadi glorifikasi, baik disengaja maupun tidak. No Man of God sebaliknya memposisikan Bundy sebagai manusia biasa, tidak spesial, kan? Bukan monster, manusia pada umumnya. Film ini akan berfokus pada wawancara Ted Bundy dengan seorang agen FBI yang bernama Bill Heckmeyer yang tadi yang berhasil ya. Dalam waktu dekat ini, Bundy akan dijatuhkan hukuman mati, dan di sini ia setuju akan membeberkan informasi tersebut kepada satu orang saja. Kesempatan seumur hidup ini tidak akan disia-siakan oleh seorang agen FBI, Bill Heckmeyer. Ini akan menjadi wawancara yang paling menegangkan seumur hidupnya. Bahkan dalam kesempatan ini Bill Heckmeyer sangat berhati-hati untuk dapat mengorek semua informasi dari pembunuh berantai ini. Buat kalian yang pengen tahu gimana Bill Heckmeyer, mungkin bakal ada di sini. Nah, ini itu Bill Heckmeyer. Bahkan bisa dibilang juga, kita lanjut ya. Bahkan bisa dibilang Bill Heckmeyer sosok berjasa lainnya yang berhasil menelisik lebih dalam si manusia kejam Ted Bundy yang diperankan oleh Luke Kirby di sini. Bill Heckmeyer juga sedikit berbeda. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun pergi dan berbicara dengan Bundy melalui surat dan secara langsung. Dan hal utama yang dilakukan berbeda adalah bahwa dia mendekatinya dari tidak mencoba untuk mendapatkan jawaban dari Bundy, tetapi mencoba untuk memahaminya. Ternyata ini adalah sesuatu yang dihargai oleh Bundy gitu. Karena Heckmeyer ini tidak datang untuk mencoba membacakan kasus besar dan mendapatkan naiknya jabatan. Yang Heckmeyer inginkan hanya berbicara dengan Bundy dan mengenalnya. Tetapi sebagian besar waktu mereka berbicara, Bundy tidak pernah benar-benar mengatakan kepadanya apapun secara konkret atau secara benar. Wawancara dengan Ted Bundy dari tahun 1984 sampai eksekusi pembunuhan berantai pada tahun 1989 membuahkan hasil dan diakui dunia. Alhamdulillah kan, Heckmeyer udah berhasil
sampai ada eksekusi. Di film ini semua dikemas tanpa adanya unsur kekerasan. Biopik Ted Bundy di film ini diceritakan dengan caranya yang santun dan halus, tapi mampu ngasih sudut pandang lain yang belum pernah atau belum diketahui publik sejak kasusnya berakhir di tahun 1989. Mari kita masuk pembahasan utamanya. Bundy merasa dirinya spesial, sebagaimana yang diyakini Heckmayer. Pasca pertemuan perdana mereka, Bundy enggan mengaku, namun secara tersirat ingin FBI tahu bahwa seluruh pembunuhan tersebut memang ia lakukan. Dia ingin dipandang hebat, kuat, luar biasa, dan besar. Prestasi No Man of God terletak pada keberhasilan melucuti mitos si pembunuh, bahwa di balik kepercayaan diri dan aura intimidatifnya, Bundy tak lebih dari pria busuk, hanya seorang pecundang menyedihkan yang kalang kabut kehilangan kontrol diri seiring mendekatnya hari eksekusi pada 24 Januari 1989. Tetapi Bundy tidak spesial, dan karena itu aksinya pun bisa dilakukan siapa saja, termasuk Heckmayer yang digambarkan religius. Dia orang yang rutin berdoa dan salib pun menggantung di mobilnya. Tapi semakin jauh ia menyelami psikis Bundy, semakin jelas bahwa manusia tetaplah manusia. Pelayan Tuhan atau bukan, sewaktu batinnya goyah atau bisa disebut iman, hasrat kelam atau gelap itu pasti dapat bangkit. Sayangnya, naskah No Man of God tidak benar-benar menunjukkan kepada kita tentang kekacauan mental yang benar-benar dialami Bundy secara nyata, dan tidak begitu dalam ketika menggali isi kepala sang protagonis. Kita tahu dia menemukan pemahaman atas Bundy. Kita tahu perlahan godaan untuk berjalan di jalur kegelapan melalui mengintip. Namun seperti apa pastinya dinamika psikis itu terjadi, titik mana saja yang berperan sebagai pemantik cenderung kabur. Bagi penonton yang sudah menonton, cuma diajak tahu lah, bukan benar-benar paham. Film ini berlangsung sekitar 100 menit. No Man of God menghabiskan mayoritas durasi menampilkan obrolan dalam ruangan interogasi sempit. Sang sutradara mengatur dinamika lewat pengarahannya, mengatur tempo supaya intensitasnya konsisten, dan tahu pasti harus gimana untuk menyorot apa dan kapan melalui kameranya. Keren, sutradaranya keren. Kembali ke pembahasan awalnya. Bill Heckmayer yang menaruhkan diri dan dengan rasa percaya diri yang tinggi tersebut dan berhasil diterima oleh Ted Bundy telah diberitahukan oleh salah satu penjaga tentang potensi situasi yang akan dialami di dalam ruangan tersebut. Ted akan bermain tarik ulur dan mencoba memanipulatif pikirannya. Tapi sejak awal Heckmayer telah mengatakan kepada Ted Bundy bahwa he's not looking for evidence, he's looking for understanding, meskipun itu tidak sepenuhnya benar. Ada beberapa hal yang terasa efektif membentuk image ganjil seorang Ted Bundy, dari para agen yang malas mengambil kasusnya karena merasa akan sia-sia, mengingat Bundy yang menolak memberi statement karena he hates feeds, hingga ketika Ted meminta Bill Heckmayer menulis surat kepadanya terlebih dahulu sebelum ia berkunjung ke penjara. Pesona ganjil tersebut lantas berkembang dengan cepat ketika Ted Bundy muncul di layar. Ia benar-benar mempresentasikan julukan yang ia buat sendiri tadi, yaitu the most cold-hearted son of a bitch you'll hear from me. Perumpamaan yang ia pakai dengan menggunakan ikan di lautan yang jelas sesuatu yang terasa menyeramkan, menampakkan tekanan di pundak Bill Heckmayer. Bahkan ada satu hal yang saya suka dari film No Man of God adalah tidak ada upaya glorifying terhadap aksi keji yang dilakukan oleh Ted Bundy. Mungkin pertanyaan timbul terkait apa yang ingin dicapai oleh Bill Heckmayer jika faktanya Ted sendiri mengaku perbuatannya tersebut, karena yang ia permainkan adalah jumlah korban, angka pasti dari total korban. Rumitnya proses investigasi di antara Ted Bundy dan Bill Heckmayer terwakilkan dalam ruangan yang sempit, namun memuat banyak obrolan yang berat.
Keduanya tidak hanya berbicara untuk menjawab, namun juga sambil memahami karakter lawan berbicaranya dan menemukan celah untuk memanipulasi ataupun bertahan dari bentuk manipulasi itu. Film ini hadir dari sudut pandang psikologis yang mengusik penonton untuk menyadari bahayanya berinteraksi dengan sosok seperti Ted Bundy. Bahkan kita juga mendapatkan pelajaran tentang bagaimana ilmu pemrofilan, karena ternyata psikologi forensik turut memegang peran penting dalam sukses atau tidaknya pemrofilan. Pun demikian, popularitas aplikasi pemrofilan tidak serta-merta menunjukkan bahwa disiplin ini sudah jelas dan kuat kedudukannya. Banyak ilmu semu telah ada lama sekali, namun menunjukkan kemajuan yang sedikit, kalau bukan tidak ada kemajuan sama sekali. Salah satu contoh yang baik dalam hal ini adalah grafologi atau analisis tulis tangan. Ada sejumlah teori grafologi sepanjang abad belakangan ini, dan semua teori tersebut sama-sama lemah. Bahkan grafologi telah masuk dalam daftar subjek yang terdapat pada The Encyclopedia of the Paranormal. Ada pula contoh lainnya, yaitu berkaitan dengan realitas pemrofilan yang mengambil inspirasi epistemologis Kantin mengenai jenis-jenis realitas sosial yang dapat dirujuk. Adapun jenis realitas sosial yaitu fenomena dan noumena. Fenomena adalah realita sosial yang dapat kita observasi, realitanya eksis dan dapat dijelaskan secara rasional. Sedangkan noumena adalah realitas sosial yang dapat kita observasi, realitanya ada namun belum mampu dijelaskan secara rasional. Misalnya keserupan massal. Hal ini bukan berarti bahwa noumena tersebut tidak rasional, namun otak manusia belum mampu menjelaskan secara rasional. Contoh di tahun 1950-an, televisi tanpa kabel, mesin cetak jarak jauh, dan sebagainya lah, mungkin dianggap banyak orang sebagai tidak rasional, dan mungkin saja suatu saat noumena akan menjadi rasional. Pun ada beberapa contoh lainnya lagi, yaitu offender profiling yang merupakan salah satu bentuk dari psikologi investigatif. Pemprofilan ini berbasiskan penelitian empiris atau psikologis akademis dan ditimbang oleh rekan sejawat. Contoh lainnya juga ada crime action profiling yang berbasiskan pengetahuan yang dikembangkan oleh para psikologi forensik, psikiater, dan kriminolog. Berdasarkan sejumlah besar studi terhadap pelaku pembunuhan serial, pemerkosa, dan pelaku pembakaran, dapat diartikan bahwa pemprofilan sesungguhnya berada dalam ketegangan antara noumena dan fenomena. Dengan berkembang pesatnya studi-studi ilmiah mengenainya, pemprofilan kriminal semakin progresif menuju pada sifat fenomenal yang dapat diterangkan secara ilmiah. Nah, jadi gimana ketika salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah menganggap Anda sebagai sahabatnya? Apa yang akan Anda lakukan? Berusaha sangat keras untuk tetap berada di sisi baiknya, atau gimana? Terima kasih karena sudah menonton video penjelasan saya. Semoga menghibur kalian dan bermanfaat bagi kalian semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Stay positive and ciao.